Saya Vidi Batlolone di Kompas Siang. Saudara, kepulan asap terlihat di langit Gaza Selasa pagi bertepatan dengan peringatan 2 tahun serangan Israel ke jalur Gaza. Warga di Gaza merasakan 2 tahun terakhir terasa sangat lama karena krisis kemanusiaan dahsyat yang mereka alami. Serangan Israel terus terjadi di tengah perundingan soal proposal damai jalur Gaza termasuk gencatan senjata. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan jumlah korban tewas warga Palestina lebih dari 67.000 orang sejak serangan Israel Oktober 2023. Saudara, para pengungsi di jalur Gaza, Palestina bercerita bagaimana derita yang dialami dalam 2 tahun sejak 7 Oktober 2023 saat perang pecah antara Israel dan Hamas. 2 tahun ini disebut pengungsi terasa sangat lama. Warga Palestina yang mengungsi di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan menyebut kondisi yang dialami membuat 2 tahun terasa lebih lama, bahkan hampir seperti tragedi 20 tahun. Sebagian warga lainnya, perang 2 tahun ini menurut mereka seperti masa-masa Nakba, yakni bencana kemanusiaan yang dialami Palestina pada 1948. Harapan dan doa tentunya tak terputus agar perang segera berakhir. موت دمار جوع قطع النزوح أهالينا ماتوا بيوتنا راحت يعني بنتمنى من الله نتخلص هذه الحرب بأسرع وقت اليوم قبل بكرة. لحظات جميلة صارت حياتنا كلها جحيم في جحيم. احنا كل يوم قتل قصف موت استشهاد فمش عارفين ايش الحياة هذه اللي صارت. احنا حياتنا أصبحت جحيم. سنتين من الحرب يعني انتهاء لمستقبلنا لبيوتنا لأهالينا فقد أحبة يعني تعب نفسي وجهد كثير من الإصابات الأشلاء عاجز عن مساعدة الناس ضمن الشح الشديد في الموارد البشرية والموارد الطبية. Kabar lain ya saudara, 4 aktivis Global Sumut Flotilla tiba di Amsterdam kemarin. Mereka sempat ditahan Israel saat berlayar menuju Gaza. Sebelumnya, 4 aktivis Global Sumut Flotilla ini sempat ditahan Israel saat berlayar menuju Gaza dengan membawa bantuan kemanusiaan. Para aktivis menyatakan telah diculik tentara Israel dan kebutuhan dasar mereka dirampas. Aktivis berharap akan mencapai Gaza dengan kapal berikutnya. Sementara Israel membantah klaim penganiayaan yang dilontarkan mereka yang ditahan. I think they can still own the land but also the water. And they entered our boats and they took us to the ports in Israel and then to a prison where we've been for 3 or 4 days. And then we got deported to Spain and from there to the Netherlands. People have been withheld food and water. People who urgently needed medication didn't get them. Especially the people from North Africa have been beaten up badly. And I'm very happy to be free, but I want all of my friends to be free, all of the people who were with us on the boats. Sejak serangan Israel pada 7 Oktober 2023, korban tewas warga Palestina kini mencapai setidaknya 67.139 orang. Selain itu, menurut data Otoritas Kesehatan Gaza, 169.583 orang terluka akibat perang yang sudah berkecamuk 2 tahun antara Israel dan Hamas Palestina. Saudara, fenomena supermoon di bulan Oktober terlihat jelas di Meksiko. Supermoon ini adalah yang pertama tahun ini dan terjadi di bulan Oktober. Supermoon terlihat sangat bercahaya di Tijuana, Meksiko. Supermoon adalah fenomena alam di mana orbit bulan berada di titik terdekatnya dengan bumi. Hal ini membuat ukuran bulan terlihat lebih besar dari biasanya. Di fase ini menurut data Badan Antariksa NASA, bulan terlihat 14% lebih besar dan cahayanya 30% lebih terang dari biasanya. Fenomena supermoon di bulan Oktober merupakan yang pertama dari 3 supermoon lainnya, yakni yang kedua di bulan November dan yang ketiga di bulan Desember 2025.
Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan soal putusan pemotongan anggaran transfer ke daerah yang dipotong. Menkyu menyebut dana akan dikembalikan ke daerah jika perekonomian membaik.